Selama 10 tahun terakhir ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk memperbaiki sektor pendidikan. Sejak tahun 2001, pemerintah provinsi dan kabupaten menerima tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola bidang pendidikan. Pengeluaran publik di tingkat kabupaten untuk sektor pendidikan meningkat dari 26 triliun rupiah pada tahun 2001 menjadi 52 triliun rupiah pada tahun 2006. Angka partisipasi murni sekolah dasar rata-rata mencapai 95%. Kendati masih menghadapi tantangan seputar akses ke sekolah, Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan pembangunan milenium. Sektor pendidikan amatlah penting untuk perkembangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sembari membenahi persoalan yang dihadapi, ulasan mendalam sebuah kajian Bank Dunia bertajuk Investasi dalam Pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota di Indonesia dapat menjadi referensi penting. Penulis utama laporan ini, Cut Dian Agustina, memaparkan dengan singkat, alokasi pendidikan merupakan isu penting dan selalu menjadi sorotan bagi pemerintah Indonesia. Dan laporan ini memberikan gambaran bagaimana anggaran pendidikan dialokasikan oleh pemerintah daerah dan bagaimana pencapaian dari pengalokasian dana itu diperoleh sejauh ini. Komisi Eropa mengakui manfaat laporan ini. The report serves as a valuable analytical source both on aspects of education and public finance management at district level. The European Commission supports this review because making sure that districts make proper use of the financial resources available is a key element in ensuring access to high-quality education for all children. This report is the first of its kind that education spending has been analyzed at the district level. And it's the first time that all this data has been put together in a systematic way covering all the districts of Indonesia. And as a result, there are lots of recommendations that the district governments can use and implement. Salah satu rekomendasi adalah bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan akses untuk pendidikan tingkat menengah. Untuk angka partisipasi murni untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas berkisar antara 40% sampai 80% dan 30% sampai 70%. Sementara angka partisipasi murni untuk sekolah dasar telah mencapai lebih dari 90%. Kesenjangan partisipasi ini bisa terlihat di berbagai pelosok Nusantara. Di sini pendidikan itu banyak orang belum sadar. Sehingga anak-anak mereka lebih banyak tidak bersekolah daripada yang bersekolah. Itu pertama ekonomi, kemudian faktor jarak. Saya kasih contoh seperti anak-anak saya di sini, ada yang tiap hari harus jalan 20 km. Beberapa pemerintah daerah telah memperkuat kebijakan untuk melanjutkan jembatan antara SD dan SMP. Terkait juga dengan program wajib belajar, maka pemerintah itu melakukan upaya-upaya berupa bantuan, seperti bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, kemudian juga menyiapkan beberapa buah bis untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam transport dari rumah ke sekolah. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar anak-anak itu setelah dia tamat SD bisa dia melanjutkan ke sekolah lanjutan. Temuan lain dalam laporan merekomendasikan kabupaten membangun kapasitas untuk mengidentifikasikan prioritas kebutuhan dan menetapkan tujuan untuk meningkatkan pendidikan. Kunci untuk peningkatan perencanaan dan penganggaran adalah dengan membangun suatu budaya perencanaan. Salah satu contoh dari kebutuhan akan peningkatan kapasitas, adanya data-data yang menunjukkan bahwa kondisi fisik sekolah masih banyak yang memprihatinkan. Dari laporan ini, kita bisa melihat bahwa kurang dari 1% dari anggaran rutin yang dialokasikan untuk biaya operasional dan perawatan. Bupati Gorontalo, David Bobiho Akib, menceritakan struktur perencanaan pembangunan pendidikan. Kami melakukan sistem informasi geografis, arti mendata semua sekolah, kedekatan sekolah, apakah jumlah sekolah ini lebih daripada kebutuhan kita, kemudian infrastruktur yang ada, akses-akses jalan menuju sekolah, kan mana yang rusak berat, rusak ringan, mana yang perlu direhabilitasi, sekolah-sekolah yang perlu ada peningkatan, yang cukup lantainya saja. Sehingga seluruh infrastruktur pendidikan ini bisa menunjukkan proses belajar mengajar, agar target yang kita ingin capai itu benar-benar sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Cut Dian menjelaskan rekomendasi pertama yang terkait dengan guru. Kita juga melihat
adanya distribusi guru yang tidak seimbang antar dan dalam kabupaten kota itu sendiri. Pemerataan guru itu sangat perlu, karena di kota itu memang kita melihat sekolah-sekolah itu tertumpuk guru. Di sana guru banyak, tetapi kami yang mulai ke pedalaman itu guru kurang. Namun, tidak semua sekolah mempunyai masalah dalam mendapatkan guru. Kalau soal guru saya tidak susah, karena saya di pinggiran jalan dekat dengan kota, jadi banyak yang mau datang mengajar di sini. Beberapa pemerintah daerah sudah menerapkan rencana pemerataan guru. Bagaimana caranya memeratakan guru? Sehingga itu yang kami ambil pertama dengan memakai rasio, yaitu 1:26 sampai 1:28. Sehingga guru yang berada di satu sekolah itu adalah jumlah murid dibagi 26 sampai 28, itulah jumlah guru yang ada di satu sekolah. Sehingga ada 634 guru yang diratakan ke seluruh pelosok menyebar sampai ke daerah terpencil. Rekomendasi kedua menyangkut mutu dan sertifikasi guru. Menurut spesialis pendidikan Meju Cheng, one of the key aspects of improving teacher quality is investing in professional development of teachers, and particularly teachers working groups, which are for in-service teacher training, and also in devising a better system of reward for teachers who perform well. Kalau guru atau mutu guru kurang ini berkualitas, ya tentu kita akan tahu sendiri hasilnya. Peningkatan kualitas guru ini sudah diatur dalam undang-undang peraturan guru dan dosen. Ini menuntut pemerintah memberikan satu kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru. Meju Cheng menambahkan, teacher certification has to be dependent on the performance of the teacher quality and the reduction in the teacher absenteeism. The government is definitely doing the right thing by investing in teacher quality because that's critical to the quality of education. Jadi, siapa saja yang dapat memetik manfaat dari data-data di dalam studi pendidikan ini? I really hope that local governments have a practical use for this report in 3 ways. One is it has all the facts and figures about budgets and spending on education and results on education. Second, you can compare the districts and the provinces with each other, so every Bupati or Dina's education could see how he's doing compared to others. And thirdly, there are lots of practical recommendations which I hope are useful for the local stakeholders. Studi ini juga didukung pemerintah Belanda yang merupakan salah satu donor utama dalam pengembangan pendidikan Indonesia. The reason why we, the Netherlands government, supports this kind of analytical work is because a good analysis of the current situation in the districts is what you need if you want to design appropriate capacity development plans for the districts. And in that respect, I think this report can be very useful. Studi pendidikan ini hanyalah sebuah panduan yang berisi data-data unik. Pelaksanaan rekomendasi kajian ini tergantung kepada pembuat kebijakan. Pendidikan itu pertama adalah investasi jangka panjang. Yang kedua, suatu daerah bisa maju kalau SDM-nya maju. Biar kita kaya SDA, tapi kalau SDM mengelola itu tidak punya, itu sia-sia. Kemudian kalau sekali kita panen, pasti panen terus. Tapi itu tentu tidak bisa dicapai dalam 5-10 tahun, tapi 15-20 tahun ke depan. Oleh karena itu, banyak orang yang kurang berminat di sektor itu. Karena hasilnya 10-15 tahun, bukan dalam periode kepemimpinan sekarang. Bambang Indrianto sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Departemen Pendidikan Nasional menggarisbawahi 3 temuan besar kajian pengeluaran pendidikan di kabupaten atau kota. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang besaran anggaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat terhadap pendidikan. Kedua, memberikan informasi komparatif antara masing-masing daerah untuk pendidikan. Dan yang ketiga, melihat perbandingan antara pemerintah pusat dan daerah. Kajian ini memuat wawasan dan rekomendasi yang berdasarkan pada analisis konkret dan bisa digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs World Bank di alamat berikut ini.